Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menggali informasi teks. Menggali informasi teks dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain yang pertama adalah dengan mencari kata kunci pada tiap paragraf. Kemudian yang kedua, menemukan ide pokok. Yang ketiga, menjawab pertanyaan bacaan, dan yang keempat adalah menentukan simpulan. Baik anak-anak, kalau sudah jelaskan satu persatu, kata kunci adalah kata-kata penting yang menjadi pokok permasalahan dalam sebuah paragraf ya. Jadi biasanya kata kunci itu diambil dari ide pokok atau kata-kata yang sering diulang dalam paragraf. Artinya kata-kata yang menjadi pokok pembahasan dalam suatu paragraf. Nah, ide pokok ini dapat kita temukan pada kalimat utama ya anak-anak ya. Jadi kalau kalian cari ide pokok, kalian cari dulu kalimat utamanya ya, karena ide pokok ini intisari dari kalimat utama. Nah, kemudian menggali informasi juga dapat dengan menggunakan pertanyaan bacaan yang dibuat dengan kata tanya apa, di mana, kemana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau yang sering kita kenal dengan singkatannya adik Simba ya anak-anak ya. Dengan kata-kata apa bisa menyebutkan sesuatu, di mana, kemana, tempat ya yang ada pada paragraf, kapan itu waktu, siapa adalah tokohnya, mengapa, menyatakan atau mengungkapkan tentang sebab, dan bagaimana menanyakan tentang suatu keadaan. Kemudian yang keempat, simpulan. Nah, ini sudah pelajaran yang kemarin ya anak-anak ya. Simpulan dapat kita buat setelah kita memahami keseluruhan isi paragraf. Jadi, kalian bisa membuat sebuah simpulan kalau sudah membaca seluruh paragraf dan memahami isinya ya. Oke anak-anak, sekarang ya, bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Nah, anak-anak, di sini ada 4 paragraf ya. 1, 2, 3, 4. Kita baca satu persatu. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan benda hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi manusia, bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan bagi makhluk hidup ya. Nah, nanti dari paragraf 1 ini bisa kita gali ya dengan cara mencari kata kuncinya ya anak-anak ya, dan kita gali dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan dalam bacaan ya. Jadi di sini menceritakan tentang apa ya? Di sini ada ceritakan tentang hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya ya. Kemudian paragraf yang kedua, makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Nah, ini ya. Di paragraf kedua diceritakan tentang hubungan antara makhluk hidup dan benda mati yang saling mempengaruhi. Jadi ini hubungan saling mempengaruhi anak-anak ya. Jadi makhluk hidup bisa mempengaruhi benda mati ya. Contohnya bagaimana? Contohnya tadi ya, di daerah yang banyak tumbuhannya ini memiliki air tanah yang banyak. Ya karena apa? Karena di sini tanaman membantu ya untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah ya. Jadi akar itu fungsinya untuk menahan air ya anak-anak ya. Makanya di daerah sungai itu anak-anak, kalau dekat sungai itu sebaiknya banyak tumbuh pohon-pohon besar anak-anak. Kalau banyak pohon besar di sekitar sungai, maka erosi akan bisa dicegah ya, atau dikurangi. Karena apa? Karena akar bisa menahan air ya. Kemudian yang paragraf yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi 2. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua, adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Ya, jadi manusia harus paham ya dengan alam yang ada di lingkungannya. Ya, contohnya ini, para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik anak-anak. Jadi para petani ini harus peka ini. Oh, sekarang musim hujan ya.
kita waktunya menanam padi. Kenapa? Karena padi itu membutuhkan banyak air. Ya, ini kesempatan para petani untuk menanam padi. Ya, jadi kalau musim kemarau jangan tanam padi, tapi Pak Tani menanamnya palawija, ya, tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Kemudian para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Ya, jadi melihat situasi kelihatannya ini kok airnya pasang terus misalkan ya. Nah, ini maka dihindari gitu ya supaya terhindar dari apa? Bencana. Kemudian paragraf yang keempat. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Nah, ini anak-anak ya. Ini dengan kemajuan ilmu dan teknologi, manusia bisa membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Ya, nah anak-anak ini menceritakan tentang hubungan manusia dengan lingkungan alam ya anak-anak ya. Nah di sini anak-anak ini semua tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang telah menciptakan alam anak-anak ini untuk manusia, untuk makhluk hidup ya, manusia, hewan dan tumbuhan. Coba ini betapa sayangnya Allah pada hambanya. Ya, jadi disediakan alam untuk apa? Untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Contohnya manusia bisa makan, contohnya itu karena apa? Karena alam, ya. Karena ada padi yang ditanam. Manusia bisa pakai baju. Ini baju yang kita pakai ini asalnya dari tumbuhan anak-anak, ya. Mungkin ada yang dari sutra, ya kan? Dari kapas yang dipintal, ya. Nah ini semua berasal dari alam, ya. Oleh karena itu manusia harus bisa memanfaatkannya dengan bijak, memanfaatkannya dengan baik, tidak merusak alam, ya. Itu intisari dari bacaan manusia dengan lingkungan alam. Oke anak-anak, nah sekarang yang pertama adalah carilah kata kunci yang ada dalam setiap paragraf pada bacaan tersebut. Paragraf yang pertama ya anak-anak ya, ini kata kuncinya. Tadi diceritakan tentang makhluk hidup dan lingkungannya ya, hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Nah ini kata kuncinya adalah makhluk hidup dan lingkungannya. Kata kunci ini biasanya ada pada ide pokok ya, atau kalau tidak mencari kata-kata yang sering diulang karena ini adalah intinya ya, kata-kata yang dibahas ini seperti kayak topik itu anak-anak. Ini kata kuncinya apa? Oh berarti bacaan ini seputar makhluk hidup dan lingkungannya ya. Kemudian paragraf yang kedua. Nah ini pengaruh makhluk hidup terhadap benda mati ya. Jadi tadi diceritakan kan ya, jadi Pak Tani itu ya bukan ya, yang pengaruh makhluk hidup terhadap benda mati itu contohnya apa tadi sudah diceritakan ya. Ya contohnya kalau daerah yang banyak tumbuhannya ya pasti udaranya lebih sejuk, ini seperti ini ya, pengaruh makhluk hidup terhadap benda mati. Kemudian yang ketiga adalah hubungan manusia dengan lingkungan, yang tadi sudah dibagi dua ya. Ini semuanya menceritakan tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. Manusia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, manusia bisa memanfaatkan alamnya ya. Jadi para petani kalau mau nanam padi ya jangan cari musim kemarau ya, akan kesulitan air dan akan gagal panen biasanya. Karena apa? Karena padi membutuhkan banyak air, kalau nggak ada airnya ya mati ya. Makanya petani harus bisa memilih, kalau musim hujan nanamnya adalah padi, kalau musim kemarau nanamnya adalah palawija ya. Ya kacang-kacangan contohnya atau kacang hijau ya. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan alam ya. Jadi manusia harus bisa memanfaatkan alam yang telah diberikan oleh Allah supaya bagaimana? Supaya kehidupan manusia ya, kebutuhan manusia bisa terpenuhi. Baik anak-anak, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Jawabannya seperti yang ada dalam bacaan paragraf pertama tadi, bahwasanya lingkungan alam adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup dan benda mati yang saling berinteraksi. Yang kedua, apa sajakah interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Jawabannya adalah interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup dan interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian yang ketiga, jelaskan salah satu contoh bentuk interaksi dengan lingkungan yang terdiri atas lingkungan makhluk hidup dan benda mati. Jawabannya adalah bahwasanya daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Jawabannya adalah
interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua ya, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. Tadi sudah ada di paragraf yang ketiga ya. Kemudian berikan contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Nah ini tadi sudah dijelaskan ya. Contohnya, para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Nah, anak-anak, demikian ya pelajaran tentang menggali informasi teks ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Demikian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.